Annyeong, kerja kesini Annyeong, saya juga Annyeong. Jadi balik lagi sama aku Yohana. Hai Wicap. Kita balik lagi di podcast Ruan, obrolannya Gen Z. Karena kita masuk Gen Z kan. Tempat kita bahas masa seperti ini ya. Betul. Barengan saya sebagai Wicap. Saya Yohana sebagai Gen Z. Iya. Gitu. Oke. Aku mau tanya kakak karena beliau yang paling tua. Karena beliau loh. Ya, aku tuh kayak kakak di sini yang paling tua kan. Jadi kayak aku bertanya pendapat. Oke. Gitu. Ini cita-cita itu cuma berlaku pas masih kecil. Kalau udah besar yang penting kerja walaupun gak sesuai cita-cita. Mau pakai cita-cita itu cuma berlaku pas kecil. Kalau udah besar tuh yang penting kerja walaupun gak sesuai cita-cita. Pendapatku tentang quotes itu lebih ke fakta sih untuk beberapa orang, ya nggak sih? Iya. Karena gue pernah baca quotes banyak manusia yang mati di umur 20 tapi dikubur setelah. Ya betul, itu maksudnya apa ya? Iya, itu maksudnya mereka cita-cita mereka mati di umur 20 tahun dan mereka selanjutnya melakukan kehidupan impian mereka sekali untuk semua sepanjang hidupnya. Iya. Yang penting hidup. Iya, yang penting Ya itu mungkin quotes itu dari orang yang sama dari yang ngomong tadi mungkin ya, nggak tahu sih ya. Tapi gua itu fakta untuk beberapa orang yang mungkin banyak ya. banyak ini sih semua orang kan sih. Tapi gak juga sih, untuk gue tetap bertahan sebagai manusia harus punya Cita-cita. goals dan cita-cita. Kalau misalkan kakak sendiri, cita-cita kakak waktu kecil. Nah, ini unik ya. Karena definisi cita-cita kalau menurut gue ya, cita-cita tuh mimpi yang mungkin gak bisa dihancurin. Mimpi yang mau apapun orang ngomong, lu gak perlu tetap kejar itu. Itu cita-cita. Iya. Dan cita-cita gue waktu kecil nggak ada yang kayak gitu. nggak ada profesi yang bikin gue Harus nih gitu. ya ada, karena mungkin ya itu juga ya kurang eksplorasi gue, jadi nggak ada sih, belum ada, nggak ada cita-cita. Sampai sekarang. Kalau cita-cita dalam hal profesi, Ya. aku akhirnya menemukan Apa? aku mau jadi konsultan. Itu menemukannya kapan? Pas kuliah? Ya setelah menjalani karir aja untuk 4 tahun terakhir. Itu akan kakak kejar atau kayak yaudah Ya itu nggak ya udah itu goals terakhir aku. Tetap harus tidak. tetap harus. Karena aku tipe laki-laki yang alhamdulillah suka sama anak kecil ya. Jadi aku kalau punya anak nanti, insya Allah amin, pengen menghabiskan waktu banyak sama dia. Dan itu nggak bisa didapetin dengan kita kerja 9 to 5. Aja betul. Ya, jadi ya mungkin konsultan, freelancing atau apapun itu ya, yang sifatnya punya kebebasan waktu bareng keluarga, ya itu yang aku kejar. Berarti maksud dari kakak nih, kalau yang ketangkep ya makna tersiratnya, kakak tuh pengen cita-citanya tuh bukan untuk kakak doang, tapi untuk anak-anak kakak juga ya. Maksudnya goalsnya, Ya. supaya maksudnya ada sosok ayah tadi, ada main sama anak. Berarti cita-citanya tuh bukan sebagai yang kayak gue harus jadi A, B, C gitu. Kalau nggak dapet tuh nggak bisa gitu. Tapi itu kakak maksudnya Tapi itu gue harus dapat. harus dapat. Nggak bisa nggak dapat, harus gue bisa. Salah satu faktornya itu kan maksudnya. Iya. Supaya bisa bebas waktunya sama anak. Iya. Terus biar ada waktu lebih lah.
sama keluarga. Oke, berarti kalau cita-citanya nggak cuma tentang profesi kan, maksudnya kayak tentang tujuan hidup kita ke depannya tuh maksud kita. Menarik banget. Aku suka lagi tadi pas yang kakak ngomong supaya maksudnya punya waktu sama anak-anak kan orang zaman sekarang kalau tanya cita-citanya apa, dia profesi gitu maksudnya. Oh iya. Kan kebanyakan orang kan kalau nanya cita-citanya mau jadi apa, profesi. Terus tuh kalau nggak masuk ke univ ABC segala macam menurut aku. Maksudnya jangan yang punya cita-citanya tuh kayak supaya nanti bisa bareng sama anak ya, makanya ngambil kerjaan ini maksudnya tuh jarang Oh iya. gitu. Ada aja sih. Mau mikir. Kalau itu kan pertanyaan kamu kan, aku itu kalian ngasih alasannya mungkin buat orangnya. Misalnya cita-cita apa Ramadan makan? Ya. Ya mungkin orang-orang yang itu nggak nanya kenapa kamu mau jadi pemadam kebakaran. Oh benar. Jadi nggak tahu juga reasonnya kan. Kalau aku sih mau pick up di Bali menjadi konsultan biar punya banyak Waktu. dan kebetulan aku orang yang lebih suka membantu gitu sih, karena konsultan kan lebih membantu ya. Ya sih. Nah, Dengerin masalahnya dia juga kan. Gitu guys, kita ngebahas tentang cita-cita. Kalau misalkan teman-teman nih kalau kamu gimana? aku cita-cita apa ya kak? Aku tuh Apa? nggak ada sih. Belum ada. Belum ada maksudnya kayak profesi. Tapi kayak ya paling kalau profesi kayaknya jadi jurnalis reporter. Tapi maksudnya ya udah kalau nggak dapet nggak jadi satu hal yang harus yang buat aku sedih gitu. Karena maksudnya aku udah dapet banyak yang aku mau gitu maksudnya. Jadi nggak satu kausan. Tapi kalau dikasih kesempatan ya nggak nolak. Ya, nah itu definisi cita-citanya apa? Kan kalau definisi cita-cita menurut aku itu mimpi yang Harus dikejar gitu. harus dikejar. Mau orang ngomong apapun, gue harus dikejar. Kalau menurut kamu definisi cita-cita apa? Kalau apa ya menurut aku Ya tujuan hidup tujuan hidup. Ya tujuan hidup kamu apa? belum dapat lagi. Kayak apa tuh? Belum apa Jun? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak dapat ya nggak apa-apa. Belum dapat ya. Tapi cari, tetap harus dicari. Kalau kamu Tujuan hidup gua, kalau definisi cita-cita sebagai tujuan hidup, iya. tujuan hidup gua ya gua harus bisa bermanfaat aja buat banyak orang gitu. Itu aja kalau ditanya tujuan hidup ya. Karena di agama gua manusia terbaik bukan manusia yang bermanfaat buat banyak orang. Salah nggak kalau misalkan orang udah sampai umur sekarang belum bisa dapat tujuan hidupnya? Enggak, Oh enggak. menurut gua enggak. Oh enggak. Karena cita-cita itu, tujuan hidup itu menurut gua salah satu proses pendewasaan juga. Jadi semakin dewasa, semakin banyak pengalaman yang lu dapat. Ntar lama-lama perspektif hidup lu tuh berubah. Jadi yang tadinya lu mau ini, tiba-tiba setelah sekian lama, lu gue pengen ini deh. Gue pengen ini deh. Ya jadi manusia kan dinamis. Jadi selalu berubah-ubah ya. Jadi ya nggak apa-apa kalau misalnya belum dapat sekarang, mungkin nanti dapat. Ya tapi tetap harus dicari. Terima aku tuh caranya tuh kayak gimana? Itu tuh kayak mesti dari proses tadi atau gimana? Caranya, kalau menurutku eksplorasi. Eksplorasi? Banyak. Mau eksplorasi diri atau eksplorasi lingkungan. Eksplorasi diri, contoh ya. Eksplorasi diri. Lo tuh mau mengenali potensi lo. Jadi lo misal ikut kelas balet, cooking class, lu cobain semua aktivitas yang positif, terus lu lihat potensi lu paling bagus di mana. Misalnya lu nari balet, satu koreo, lu harus belajar 4 bulan. Teman-teman yang lain belajar koreo itu cuma 2 bulan. Cooking class, lu dari peserta lain bisa 10, lu bisa 12. Berarti potensi lu lebih besar yang mana? Cooking. Ya udah, berarti ketika lo punya dari potensi in cooking, kenapa nggak coba dalamin cooking? Itu
mungkin setelah lo mendalami cooking lo bisa menemukan tujuan lo kayak kayaknya gue mau buat bakery store deh, kayaknya gue mau bikin restoran deh, gue mau bikin apa ya kan, bisa kan make sense gak sih? Nah, terus untuk eksplorasi lingkungan lo bisa lihat isu-isu sosial yang ada di sekitar. Jadi kayak misal lo panti asuhan di Nusa Tenggara, misal ya, disclaimer ini hanya misal tapi sampai gue serius sih gak, misalnya panti asuhan Nusa Tenggara, ternyata lo lihat anak-anak di sana punya semangat belajar yang tinggi, tapi mereka nggak ada akses dulu yang bagus, bukan nggak bagus maksudnya, muridnya kurang dan akses informasi iya nggak memadai. Dari dulu mungkin di sana bisa merasa iba dan merasa gue harus membuat perubahan nih untuk satu kan tujuan hidup lu bisa menemukan tujuan hidup gitu. Jadi buat teman-teman yang belum tahu nih mimpinya apa, coba eksplorasi diri dan eksplorasi lingkungan. Jadi mungkin kalau misalnya lagi ya, kemudian ini bisa digabung. Ketika lu udah tahu potensi diri lu apa, lu bisa ngeliat lingkungan sekitar itu apa. Lu bisa kasih potensi lu ke lingkungan sekitar. Misalnya tadi lu jago di cooking, terus lu ke Nusa Tenggara yang ternyata akses makanannya juga kurang, lu mungkin bisa bikin bisa cafe atau bisa restoran yang murah tapi gizinya cukup buat anak-anak. Itu kan udah kebantu buat orang tua diharapkan. Atau bikin program makan gratis dengan gizi yang bagus ya. Aduh, mau ketawa kamu nih. Gak kayak mau ketawa. Iya. Yang mungkin nggak bisa dijangkau sama pemerintah. Ya. Yang tadi misalnya pemerintah cuma sampai kabupaten ini boleh tapi ya nggak mau kan, siapa tahu misalnya harusnya kan semuanya. Iya kan harus ya, tapi kita nggak tahu nih. Semoga dapat pastilah dapat lah. Kalau nggak dapat ya harus dipertanyakan ya, Bener. mempertanggungjawabkan nih bagi-bagi makan. Oh iya benar ya. Gitu sih. Terus kalau menurut gue kalau tentang nih, Soalnya tuh mungkin relate itu kalian sama teman-teman yang ngomong kayak mereka mungkin ditanya juga belum dapat tujuan hidupnya gitu. ya Jadi mungkin pas ditanya gitu nggak tahu, pasti kan ada orang yang ngejudge aja. Gimana sih udah umur sekian tapi belum dapat tujuan hidupnya gimana gitu loh. ya itulah kenapa gue bilang lingkungan kita ini harus dirubah. Karena kalau misalnya ada orang belum menemukan mimpinya, lo sebagai teman, lo jangan judge, lo tuh harusnya trigger potensi dia gitu. Lo press ya belum nemuin mimpi lo ya apa yang bisa gue bantu kan Enak. lo mau diskusi apa, siapa tau gue bisa bantu. Enak kan kalau misalnya nih omongan kita obrolan lo kayak gitu. Coba bayangin misal lo ngomong kayak tadi, aduh gue belum nemu nih nge-trigger apa, terus temen lo ngomong Iya udah umur segini nggak belum dapat. ya, si yang nggak punya mimpi ini ada dua pilihan, entah dia makin down, entah dia ke-trigger buat mencari mimpinya. Tapi kan kita nggak bisa expect dia buat menerima gitu omongan yang tadi aku pasti akan bercanda ya jangan ngomong itu kayak tidak jadi ya bagaimana kalau misalnya kita memberikan satu respon yang bisa gitu ya, diterima dan bikin mereka berpikir gitu, daripada satu respon yang
pilihannya dua gitu ya, entah dia bikin dia mikir atau entah malah bikin dia makin ngedown. Iya, iya. Kalau misalnya kita ngomong, nah kayak tadi, oh lu belum nemuin mimpi ya, apa? Lu mau Kodenya apa? iya mau bilang Biar apa? mulai dari atau situ. atau apa nih yang bisa gue bantu biar lu bisa nemuin mimpi lu? Kan si orang itu langsung mikir dong, Iya, apa ya? iya benar. Kayak dong, Iya. itu udah ngebantu banget. Itu kan kemarin soalnya kayak sempet curhat sama temanku kayak gue belum jadi apa-apa tahu kayak gue belum punya tujuan hidup lah. Aku yang ngomong, Oh iya, iya. temanku kan, terus aku ngomong, nih kita ini masih 22, maksudnya masih panjang. Bahkan orang-orang di Amerika aja mau 26 mereka baru ngomongin karir. Maksudnya nggak ada yang ngejudge mereka, tapi emang lingkungannya kita sih yang sudah mengharuskan kita untuk punya sesuatu gitu maksudnya. Sedangkan temanku ngomong di luar sana tuh umur 26 tuh mereka apa ya karir yang bagus, ngerti nggak sih? Sedangkan di sini umur 26, gue belum dapet jodoh, ngerti nggak sih? Kayak pemikirannya tuh beda banget sana dan sini. Itu Dan juga mungkin. lingkungan seperti itu cukup enak kan, maksudnya dia nggak langsung ngejudge kan. Iya benar. Betul. Kayak temanku tuh bisa nge-comfort kayak ya udah nggak apa-apa kita masih 22, masih awal banget lah untuk ngomongin kayak iya aku harus punya ini maksudnya kayak terlalu cepat juga maksudnya. Jadi jangan kenapa sih ngomongnya jangan insecure lah maksudnya. Banyak banget mimpi yang mati gara-gara lidah manusia. Bener. Cai. Saya itu kunjungan orang ya. Mobilnya di stitch orang. Banyak banget yang mati gitu banget. Hanya karena respon kita, respon orang dan ketika kita nyatain kita mau jadi apa. Kayak, Kadang-kadang tuh ada yang bilang kayak aku mau jadi A. Enggak bakal bisa. Paham gak sih kita tuh belum nyoba. Enggak bakal bisa. bahkan Nah, aku sebel banget sih. biasanya orang terdekat kita bisa jadi yang mungkin Ibu. ya kan, kayak misal aku mau jadi fotografer, terus orang lain mau ngapain, dia tuh nggak ada salah atau benar, jangan ngapain lo, yang dikit nggak ada salahnya sebenarnya. Pemikiran orang tuanya yang seperti itu mungkin orang tuanya belum teredukasi karena kesempatan bekerja sebagai fotografer tuh luas, Iya. nggak cuman kerja motoin orang buat pas foto, Iya, benar, gitu loh. Ada yang fotoin buat majalah Nat Geo, itu kan gaji besar, mempertaruhkan nyawa ya. Terus ada juga ngefoto untuk Paris Fashion Week. Iya betul. Susah loh motoin Paris Fashion Week itu. Nah, Dia harus mengerti cahaya, ya kan? Dia ada ngerti, stage-nya seperti ini, cahaya stage-nya seperti ini, apakah gua harus pakai lighting A, B? iya benar. Itu butuh ilmu gitu, harus nggak mudah gitu. Jadi, ya itu lah, ini juga PR kita mungkin ya buat kita sebagai Gen Z ya, punya akses informasi lebih cepat. Jadi nanti kalau misalnya punya ponakan, punya anak, punya saudara yang ngasih tahu mimpinya apa, mungkin kita bisa bantu mereka karir PT apa yang Aku berharapnya kayak gitu sih. kayak misal aku mau jadi aku suka banget sejarah, misal bukan udah om ya, Halo. om ya, aku suka sejarah nih, om. Oh gitu ya, kamu bisa loh jadi sejarawan, atau kamu mungkin bisa jadi produser teknik yang ngebahas tentang sejarah. Iya, ngebahas dokumenter. Kamu jadi bikin channel YouTube yang ngebahas tentang sejarah gitu kan. Banyak loh karir PT gitu. Jadi ketimbang kerja jadi ya udah, itu omongan respon tetap sebaiknya dijaga sih kok. Ya biar orang-orang itu tetap hidup nggak mati di umur 20 dan
Dan dikubur di umur 60 gitu. Aduh, jangan sampai dah. Udah deh. Nyak-nyak tuh, kasihan kan manusia sekarang udah stres mikirin Bener. pajak yang naik. Mikirin apa ya, Ra? Wah, udah pusing dah. Bukan sering nih, wah. Jangan deh, dah. Mau gue besok. Aku juga yang Dari gue sekian ya. oke deh, mungkin dari kita teman-teman yang punya pandangan lain kali ya, boleh share di kolom komen. Oke? Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.